pesawat CN235, tentu tak lepas dari hadirnya PT DI atau dulunya PT IPTN. Setelah kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno serius menggarap industri penerbangan dengan membentuk Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau LAPIP pada tahun 1960. Kemudian, LAPIP melakukan kerjasama dengan negara-negara Eropa Timur seperti Polandia dan Cekoslovakia. Hasilnya, LAPIP berhasil membangun beberapa jenis pesawat seperti Gelatik, Belalang, dan Kunang. Singkat cerita, pada tahun 1966, LAPIP diubah menjadi Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio atau LIPNUR. Dalam pengembangan selanjutnya, LIPNUR memproduksi pesawat latih dasar bernama LT-200 atau LIPNUR Trainer 200 yang merupakan pengembangan pesawat PL-1 dari Jerman Barat. Setelah Presiden Soekarno lengser dan digantikan oleh Presiden Soeharto, LIPNUR diubah menjadi IPT Nurtanio atau Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Di masa itu, ada beberapa orang Indonesia yang sejak lama bermimpi untuk membangun pesawat terbang dan mendirikan industri pesawat terbang di Indonesia karena mereka memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun industri pesawat terbang. Semuanya dimulai oleh seorang bernama Baharudin Yusuf Habibie. Ia adalah lulusan dari Ascent Technical High Learning, kemudian bekerja di MBB atau Messerschmitt Volko Blum, yaitu sebuah industri pesawat terbang di Jerman. Ketika ia akan mendapatkan gelar doktornya pada tahun 1964, Habibie memiliki keinginan kuat untuk kembali ke negaranya untuk berpartisipasi dalam program pembangunan Indonesia di bidang industri penerbangan. Menyadari bahwa upaya pembangunan industri pesawat terbang tidak akan mungkin dilakukan olehnya sendiri, Habibie memutuskan untuk mulai merintis guna menyiapkan tenaga kerja terampil yang pada waktu yang ditentukan dapat kapan saja digunakan oleh industri pesawat terbang masa depan di Indonesia. Segera, Habibie membentuk tim sukarela, dan pada awal tahun 1970, tim dikirim ke Jerman untuk mulai bekerja dan mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan di tempat Habibie bekerja untuk melaksanakan perencanaan awal mereka. Pada tanggal 26 Januari 1974, Habibie dipanggil oleh Presiden Soeharto. Pada pertemuan itu, Habibie diangkat sebagai penasihat presiden di bidang teknologi. Pada tahun 1985, IPT Nurtanio lalu disempurnakan menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, di mana B.J. Habibie ditunjuk sebagai direktur utama dan menjadi tokoh kunci dari menggeliatnya industri penerbangan Indonesia. Dari titik inilah, cakrawala baru pertumbuhan industri pesawat terbang modern di Indonesia baru saja dimulai. Pada periode ini, semua aspek infrastruktur, fasilitas, sumber daya manusia, hukum, dan peraturan, serta yang terkait dan mendukung keberadaan industri pesawat terbang diselenggarakan secara terpadu. Sebelumnya, pada tahun 1960-an dan 70-an, hal ini tidak pernah dipikirkan secara serius. Selain itu, industri ini juga mengembangkan teknologi yang progresif dan konsep transformasi industri yang memberikan hasil optimal dalam upaya penguasaan teknologi penerbangan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu 20 tahun. Selang beberapa tahun setelah didirikan, pada tanggal 17 Oktober 1979, IPTN dan CASA Spanyol yang sekarang bagian dari Airbus bekerja sama untuk mendesain pesawat CN235. Nama ini memiliki arti C untuk CASA, N untuk Nurtanio, 2 berarti 2 mesin, dan 35 berarti 35 penumpang. Pesawat multiguna baru ini dirancang memiliki kemampuan short take-off and landing, rem door untuk memudahkan keluar masuk barang, dan karakteristik biaya perawatan yang rendah. CASA kemudian membangun prototipe pertamanya yang diberi nama sebagai Ilena. Prototipe ini berhasil melakukan penerbangan perdananya pada tanggal 11 November 1983. Sementara itu, untuk prototipe pesawat kedua yang diberi nama Tetuko atau nama lain dari Gatot Kaca, diproduksi oleh IPTN dan sukses melakukan penerbangan pertamanya pada Desember 1983. Segera setelahnya, pesawat ini segera memasuki jalur produksi sejak tahun 1983 hingga sekarang. Di masa ini, industri penerbangan Indonesia mencapai tonggak kejayaan, di mana selain CN235, IPTN juga berhasil membangun pesawat N250 Gatot Kaca yang dirancang oleh B.J. Habibie. Selain itu, IPTN berencana mengembangkan proyek pesawat dengan kapasitas 100 penumpang yang bakal diberi kode nama sebagai N2130.
Namun sayangnya, pesawat N250 hanya dibangun sebatas prototipe. Krisis moneter yang terjadi di tahun 1998 menjadi biang keladinya. IMF bahkan melarang pemerintah agar tidak lagi memberikan subsidi kepada IPTN. Artinya, pemerintah saat itu tidak lagi membantu IPTN untuk menyelesaikan pesawat N250. Padahal, pesawat itu sedang dalam proses akhir uji terbang untuk mendapatkan sertifikasi layak terbang nasional serta internasional baik dari Amerika ataupun Eropa. IPTN pun mengalami keterpurukan dan terpaksa memberhentikan ribuan tenaga kerjanya dan sempat dianggap pailit. Akhirnya, IPTN mulai bangkit kembali dan merubah namanya menjadi PT DI atau Dirgantara Indonesia pada tanggal 23 Agustus tahun 2000, sekaligus memperluas cakupan bisnis di bidang kedirgantaraan. Di awal pembuatannya, IPTN dan KASA membentuk JN235 versi 10 dan versi 100. Kemudian, PT DI mengembangkan versi perbaikan JN235 seperti versi 110 dan 220. Sedangkan KASA atau Airbus mengeluarkan versi 200 dan 300. Setidaknya, sudah lebih dari 300 unit pesawat JN235 dari berbagai versi telah diproduksi. Untuk kemampuannya, JN235-220 dapat mengangkut beban maksimum hingga 4.700 kg atau dengan jumlah penumpang sebanyak 36 orang, yang menjadikannya pesawat ini cocok sebagai solusi terbaik untuk berbagai kebutuhan dari operator sipil maupun militer di segmen kelas pesawat ringan sedang. Dengan dua mesin turboprop General Electric CT79C buatan Amerika, di kelasnya JN235-220 memiliki kemampuan manuver dan respon yang sangat baik, serta konsumsi bahan bakar yang lebih irit dan membuat pesawat bisa terbang sampai 8 jam. Setidaknya, sejauh ini ada 3 jenis pesawat JN235 versi 220 milik PT DI, mulai dari versi sivil, military transport, dan special mission, yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan penggunanya.